Sebelum melakukan proses pembudidayaan ikan, hal yang pertama harus kita lakukan ialah menentukan lokasi. Secara teknis, lokasi untuk melakukan budidaya ikan yang baik dan benar sangat berpengaruh terhadap konstruksi tambak yang akan dibangun. Beberapa hal yang harus diperhatikan ialah elevasi atau ketinggian tempat, kemudian jenis tanah, kesuburan tanah, dan kualitas air. Nah, untuk melakukan proses budidaya ikan, kita bisa menggunakan kolam terpal ataupun kolam tanah. Nah, di wawancara mereka ini, bapak tersebut menggunakan kolam terpal untuk melakukan budidaya ikannya. Di kolam yang lumayan banyak ini memiliki beragam jenis ikan yang dibudidayakan. Di antaranya ada ikan lele, ikan betok, dan sedikit ikan gurame. Oke, mari kita simak sama-sama agar kita paham dan tahu apa saja yang harus diperhatikan dalam proses pengolahan ikan tersebut. Perikanan semester 6. Jadi kami ini kan ada tugas kuliah tentang teknologi budidaya perikanan gitu, Pak. Nah, jadi kami di sini minta waktu Bapak sebentar, mohon untuk bersedia memberikan kami ilmu tentang budidaya gini. Jadi saya mohon kepada Bapak untuk bersedia diwawancara gitu, Pak. Mungkin gitu. Dan kami di sini, nama saya Merza Saputra, Pak. Ini saudara Deno. Ini kamera ada Aldi dan Febri gitu, Pak. Jadi langsung mungkin kita mulai saja ya, Pak. Ya. Langsung ke pertanyaan dari saudara. Sudah berapa lama kan Bapak melakukan usaha ini, Pak? Kalau untuk ikan lele kita sudah cukup lama, sudah kurang lebih sekitar 3 tahun atau 4 tahun ya. Tapi kalau untuk ikan betok ini termasuk baru kurang lebih sekitar 6 bulan ya. Baru ya, Pak ya? Ya. Bagaimana Bapak melakukan usaha ini? Apa dari awalnya masih dari hobi atau dari masuk teman atau dari keluarga? Kalau ikan ini kita kebetulan hobi dari kecil. Hobi, Pak ya. Orang tua dulu kan ngajar kita kasih satu kemudian dipelihara. Terus dari situ kita kembangkan. Alhamdulillah ya lumayan lah agak bertambah sedikit-sedikit gitu, berkembang biak gitu ya. Jadi sudah ada ilmunya dari kecil, Pak ya? Ya kebetulan dapat secara hobi dari sudah sengaja kan. Iya. Terus ini, Pak, apakah untuk budidaya ini pencarian pokok Bapak atau Bapak ada kerjaan yang lain? Saya sebenarnya seorang dosen. Di PGRI, jalan ngajar juga kewirausahaan. Jadi sebagai dosen kewirausahaan ya tentu kita harus berwirausaha. Iya, benar. Iya benar. Hanya berteori ya. Kalau kita berteori ya nggak jadi nanti. Dengan begitu mereka mahasiswa juga ke sini melihat langsung kegiatan wirausahaan. Jadi tidak hanya teori tapi mereka juga melihat prakteknya begitu. Ya. Ngomong di PGRI prodi mana, Pak? Saya di program studi pendidikan akuntansi. Di sini kan kolam Bapak ada banyak, Pak ya? Iya. Masalah apa saja yang Bapak alami dalam mengurus kolam ini, Pak? Kalau untuk ikan betok sebenarnya nggak banyak kendalanya karena dia untuk pergantian air kan jarang. Nah, tetapi pakan kita itu dia protein harus tinggi supaya dia cepat besar. Ya. Sekarang ini kita masih bergantung pada pelet yang pabrikan begitu ya. Nah, jadi itu harusnya bisa diganti dengan pakan-pakan yang alami gitu, yang proteinnya cukup tinggi begitu ya. Kalau untuk ikan lele itu tadi juga pakannya juga harganya tinggi sehingga untuk pengembang biakan lele ini agak terhambat begitu. Ini, Pak, kalau dilihat-lihat sebenarnya kolam Bapak ini kan lumayan banyak ini ya, Pak. Apakah Bapak ini mengurusnya ini sendiri atau dibantu oleh tenaga kerja dari luar juga begitu, Pak? Untuk saat ini karena dominannya ikan betok dan ikan gurami, jadi untuk pengurusan tidak begitu repot. Kita menggantian air kan sekali-sekali, hanya pembuangan sekali-sekali. Sementara ini dibantu saudara aja dulu. Ya. Apakah ini, Pak, ada hama lain seperti hama pengganggu sini, Pak? Sampai saat ini belum ada ya, mungkin hanya
faktor air lah. Faktor air itu mungkin karena agak keruh, terlambat penggantian, mungkin ya sekali-sekali itu kadang menimbulkan masalah di situ. Ya. Terus karena kadang juga hujan yang terlalu tinggi, curah hujan yang terlalu tinggi, kadang merubah kualitas airnya sehingga jadi asam gitu ya. Mungkin begitu. Ya. Untuk pemasaran sendiri Bapak menjual pengepul atau langsung ke ini Pak? Kalau untuk pemasaran, kalau ikan lele kita ada pengepul. Ada pengepul, jadi untuk sekitar 2 kuintal atau 3 kuintal mereka ngambil gitu. Tapi untuk ikan betok saat ini masih penjualannya hanya sebatas benih gitu ya. Untuk pembesaran kita belum masuk ukuran konsumsi, jadi masih terus kita kembangkan ya begitu. Baik, mungkin cukup Pak wawancara dari kami. Terima kasih sekali kepada Bapak bersedia kami wawancara gitu. Jadi kami juga terima kasih. Kebetulan kita dekat kampus, mudah-mudahan ini bisa berbagi. Amin. Ya, bagi informasi, sana belajar teori, sini belajar prakteknya, jadi seimbang begitu ya. Nah, bagaimana teman-teman? Tadi itu merupakan wawancara dari mahasiswa Universitas PGRI Palembang dengan Bapak Muhammad Thoyib MPD yang mengelola tambak ikan ini. Dari paparan Bapak Thoyib, tadi sudah jelas bukan? Baik dari penentuan lokasi, masalah, keuntungan, proses, dan juga panen. Bagaimana? Sudah paham belum? Jika belum, silakan putar video ini lagi sampai paham. Simak dengan baik-baik ya. Oke, terima kasih. Next review selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan mereview dari kelompok ikan nila dengan narasumber Bapak Superman sebagai pembudidaya ikan nila. Penasaran bukan bagaimana kelanjutannya? Mari sama-sama kita saksikan paparan dari Bapak Superman dalam pengelolaan ikan nila. Nila, ikan nila ya kita Yang pertama adalah kolam, yang kedua pengairan air cukup, yang ketiga yang harus disiapkan bibit. Bibit nanti cukup beberapa pasang ikan saja nanti bisa berkembang secara alami. Dari jenis makanannya paling gampang, makannya segala macam makanan siap dimakan, seperti ada nasi, ada konsentrat, ada daun lompong. Itu paling mudah dibanding dengan ikan-ikan jenis yang lainnya. Kita mempercayakan kepada dinas peternakan untuk dipilihkan. Kami masih belum begitu paham terhadap bibit yang bagusnya gimana. Yang penting kita percayakan kepada dinas peternakan. Kami ulangi dinas perikanan untuk memilihkan jenis-jenis yang lain. Mulai siap kolam, dikasih air, ditanam bibitnya, terus dikasih makan secara rutin selama 6 bulan kita panen. Cara manennya kita pilih karena dia berkembangnya itu secara alami, sehingga pertumbuhannya nggak bisa sama, besar kecil. Jadi cara manennya diambil yang sudah memenuhi syarat untuk dikonsumsi atau dijual. Lain kan dengan ikan yang lain-lain ya, ikan yang lain itu jenisnya kan bibit, dia nggak bisa berkembang sendiri, jadi pertumbuhannya kan hampir sama. Kalau nila enggak, nila itu alami berkembang, jadi kalau manen ya pilih, jadi yang kecil-kecil dikembalikan, yang sudah bisa laku dijual. Sama ini tidak ada tantangan yang berarti, semuanya lancar, tidak masalah. Tinggal kadang-kadang ada perkembangan
harga makanan yang tidak seimbang dengan yang dijual. Ini makanan yang lebih larang nih, selama sekian bulan ini habis berapa kuintal, nanti kalau dijual kurang memadai. Sehingga untuk menunjang itu kita carikan gaul-gaul. Kalau panennya tepat waktu dibutuhkan oleh masyarakat satu, misal pas hari raya, pas kegiatan hari besar, itu biasanya harganya naik. Itu keunggulannya. Jadi keunggulannya yang namanya nila ini bisa sewaktu-waktu dipanen sepanjang siap ikannya itu siap. Masalahnya karena kan nggak pertumbuhan besarnya kan nggak bersamaan, sehingga satu misal ini ada hari besar mau kita jual, diambil, dipilih yang besar-besar, yang sudah laku, yang kecil dikembalikan karena alami tadi. Nah, bagaimana teman-teman? Tadi itu merupakan wawancara dari kelompok ikan nila dengan narasumber Bapak Suparman yang mengelola tambak ikan ini. Dari paparan Bapak Suparman, kita bisa menganalisis tentang menentukan lokasi, masalah, keuntungan, proses, dan juga panen. Bagaimana? Sudah paham belum? Jika belum, silakan putar video ini lagi. Simak baik-baik ya teman-teman. Sekian yang dapat saya sampaikan, terlebih dan terkurang saya mohon dimaafkan. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Wallahumma fiq ila aqwa min thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.